Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman dan keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Kita sekarang bicara dengan menyambut kemenangan Timnas U19 kita, tim Garuda Muda, yang membabat Filipina dengan 6-0. Jadi clean sheet, ini pertandingan yang bagus untuk langkah awal, oke. Tapi secara keseluruhan saya lihat ketika saya datang ke Gelora Bung Tomo ya semalam untuk bisa menyaksikan laga Indonesia Filipina itu, ya memang kita lebih secara level kita di atas mereka. Ya itu terlihat dari penguasaan bola kita yang sangat tinggi, ya bagaimana percobaan menembak juga, on target kita memang di atas segala-galanya. Dan kita sepertinya tinggal menunggu waktu untuk bisa memenangkan laga melawan Filipina. Filipina itu perlawanan mungkin di 10 menit pertama. Tapi setelah gol yang tercipta dari Abdul Manan, ya Frianza, ya kemudian di menit ke-12 itu terus bisa mengalir dan akhirnya dengan Iqbal Wijange bisa membuat brace, ya ada Arel, ya Kadek yang bisa membuat gol juga, sehingga itu sudah 4-0. Itu ada 18 tembakan Kuseng. Di babak pertama itu 7 mengarah ke gawang on target dan 4 menghasilkan gol. Penguasaan bola yang sangat tinggi baru di babak pertama itu. Ya, hampir 80%, 79% penguasaan bola. Filipina 21%. Dan ketika masuk babak kedua memang ada 2 gol tambahan. Ya, disebabkan oleh Abdul Manan lagi, ada brace yang dilakukan dia setelah gol pertama dia. Dan juga Jens Raven, gol pertama Raven ke tim nasional kita. Ya di U19 ini, dan disambut dengan gembira oleh pemain berusia 19 tahun ini yang dimainkan oleh Indra Safri di babak kedua. Jadi ada 3 pemain ya pemain abroad yang bermain di timnas kita untuk U19, yang termasuk Welber Yardim yang dimasukkan di babak kedua, Raven dan Ola juga yang bermain di babak kedua. Nah, secara keseluruhan saya pikir permainan kita walaupun menang besar belum oke-oke banget secara permainan, ya. Kalau bisa melihat bagaimana kerjasama tim juga belum begitu padu, passing kita, penyelesaian akhir masih terburu-buru ya dari pemain-pemain kita, karena kalau bisa melihat juga gol itu bukan hanya 6 gol, mungkin bisa 8-9 gol kalau ini lebih tenang anak-anak bermain, karena itu peluang tuh seabrak-abrak ya di depan gawang Filipina. Bagaimana juga Indra Safri bermain dengan skema 3-4-3 sama seperti tim senior ya yang diasuh oleh STY, bermain 3-4-3, tapi di sini fleksibilitas terlihat sekali. Kadang bermain dengan 4, bahkan di babak kedua ketika ingin mempertahankan kemenangan itu turun dengan 5 gelandangnya ke belakang, yang membiarkan Raven. Sebelumnya ada Arkan Kakak ada di depan sebelum Raven masuk, dan barisan pertahanan memang dijaga dengan baik ya. Di depan penjaga gawang Ikram di situ ada Iqbal, ada Kadek Arel ya, bermain juga sangat baik. Buffon di belakang, ada Kapten Donitri yang terus bisa naik turun bermain dengan sangat baik di posisi kiri, sementara Roni Firmansyah mengendalikan di tengah. Ada ya Dennis Vigo juga, ada Azrizal bermain yang sangat baik. Mufli Hidayat yang bermain juga oke. Sementara di depan tuh Abdul Manan dan Arkan Kakak ya yang bermain di depan. Jadi kalau bisa melihat ini permainan kita memang belum begitu baik, harus ada evaluasi ke depan karena kita akan menghadapi Kamboja pada hari Sabtu sebelum akan menghadapi terakhir di grup A ini Timur Leste pada tanggal 23. Dengan kemenangan ini memang langkah kita menuju ke semifinal sudah di depan mata, satu kaki itu sudah karena lawan kita nanti Kamboja itu kita bisa atasi. Kamboja kalah kemarin melawan Timur Leste dengan 2-3, sehingga peluang kita untuk menang besar lagi melawan Kamboja itu sangat terbuka. Ya, apalagi kita bermain di kandang sendiri di depan publik kita, dan yang harus dilakukan oleh Indra Safri adalah evaluasi, perbaikan di berbagai lini. Kalau bisa dilihat ya, harus meningkatkan lagi, dan itu diakui ketika habis pertandingan kan saya coba untuk mengontak, berbicara dengan Coach Indra ya, selain memberikan ucapan selamat tentunya untuk kemenangan pertama ini dengan 6 gol. Saya bilang kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Coach Indra ya, karena melihat kekurangan dari tim nasional kita ya, untuk pertandingan selanjutnya. Dan Indra Safri bilang bahwa yang paling penting di sini tim usia muda kita harus selalu belajar untuk bisa meningkatkan kualitas permainan kita. Kemudian kalau melihat dari pertandingan pembuka, ya memang diakui kita bisa menang
ya, harus disyukuri, tetapi juga harus ada perbaikan di beberapa hal, ya. Terutama sirkulasi bola itu lebih cepat, nah, itu yang diakui harus memang ini. Dan itu kelihatan kemarin sekarang kurang begitu oke ya dalam sirkulasi bola, serta juga finishing, ya, yang harus dievaluasi untuk ke depan. Dan memang inilah Indra Syafri mengakui bahwa penyelesaian akhir dari pemain-pemain muda kita itu kurang begitu oke. Karena kan bukan cuma 6 gol, saya bilang kan, itu bisa lebih dari itu kalau pemain-pemain itu lebih tenang. Dan ini yang dievaluasi nantinya oleh tim kepelatihan yang akan dipimpin oleh Indra Syafri untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Karena kalau Kamboja dan Timur Leste oke, kita bisa atasi nantinya ya. Tapi di semifinal itu sudah lawan-lawan kuat. Entah Australia, Vietnam atau Thailand. Ini bahaya buat kita karena kita mengincar apalagi untuk harus juara di AFF U19 ini. Ya, kita harus bisa mengatasi di babak semifinal itu yang menjadi ujian sesungguhnya bagi tim Garuda Muda ini. Ya. Kalau melawan Filipina ya tidak bisa menjadi ukuran kalau kita bisa melihat kemarin kan, kita bisa menang. Jadi Indra Syafri juga menyadari itu bahwa kita perlu bersyukur dengan kemenangan ini, tapi juga ada beberapa poin penting hal untuk perbaikan di dalam permainan, sistem permainan tim asuhannya. Ya, kalau skemanya Indra Syafri bilang ya udah oke, udah berjalan mungkin dengan baik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, dengan 3-4-3. Tinggal bagaimana lebih memotivasi pemain-pemain ini untuk bermain lebih baik, ya, punya greget, ya, agresivitas yang oke, ya, dengan kerjasama yang harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, terutama ketika kita mendapat bola, mendapat ruang untuk peluang mencetak gol, itu harus diselesaikan dengan baik. Ya. Soal Jens Schrijven saya menunggu kemarin dari awal, tapi tidak dimainkan, termasuk dengan Jardim, Welber Jardim yang dimainkan di babak kedua. Kalau di awal kan tidak, di babak pertama. Setelah babak kedua termasuk dengan Ola yang masuk di babak kedua, dan memang tidak begitu kelihatan kalau Raven bermain tidak lebih dari 20 menit misalnya. Kita ingin melihat dia bermain full, tapi itu tidak diberi kesempatan. Ya mungkin ini suatu taktik yang dilakukan oleh Indra Syafri, saya juga tidak tahu karena dia sebagai pelatih yang bertanggung jawab, tapi dia bisa memainkan di babak kedua dan Raven bisa mencetak gol pertama dia setelah mendapatkan umpan yang oke dari Rizky Afrizal. Dan semoga di pertandingan melawan Kamboja dia bisa mendapatkan jam bermain yang lebih banyak, ya. Untuk kita saya mau mengevaluasi dia bermain. Kalau cuma bermain dengan 20 menit itu agak sulit untuk kita evaluasi penampilan dia. Tapi kalau diberikan kesempatan sejak awal, ya kita akan lihat ya nanti, termasuk dengan Welber Jardim yang kemarin bermain di posisi gelandang. Jadi selamat sekali lagi buat tim Garuda Muda kita sudah mengawali laga awal dengan oke, tapi tetap harus fokus untuk pertandingan ke depan yang menanti, terutama di babak semifinal. Dan saya Bung Ropan, ciao.